Halo, halo, apa kabar? Wah, senang sekali. Pokoknya saya selalu senang setiap kali mau ketemu Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung ini karena situasi politik sekarang ini juga semakin menyenangkan, semakin lucu, semakin kacau, semakin ribut, makin seru gitu ya. Bung Rocky. Ya, banyak orang yang akhirnya berupaya melihat bahwa Indonesia itu politiknya soal pribadi doang tuh. Jadi Iya. bukan soal kelembagaan, hubungan kelembagaan, regulasi, institusi. Ini betul-betul soal pribadi dan itu buruknya. Jadi seolah-olah yang 270 rakyat Indonesia itu tergantung pada suasana hati dua orang. Iya, iya. Oke, orang sekarang sedang fokus memperhatikan apa yang terjadi ini antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ya. Setelah beberapa kali mereka nggak ketemu dalam forum penting, itu salah satu yang paling mencolok kemarin ketika peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni di Pulau Ende lagi ya. Oh itu kan sebenarnya luar biasa Bu Megawati milih hadir di sebuah acara webinar gitu. Nah tapi kemarin ini orang mulai melihat ini ada apa nih ya, apa mulai mencair, ada yang cair atau mulai mencair gitu kita nggak tahu. Ibu Megawati muncul di Istana Merdeka dan videonya kemudian sengaja di blasting lah, diposting oleh sekretariat kepresidenan, padahal videonya cuma 32 detik gitu. Nah sekarang kemudian rame-rame mulai dari sekretariat presiden sampai ini kami membantah bahwa tidak ada keregangan antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi. Terus katanya sih hari ini, wah ini yang menarik juga, Pak Jokowi akan menghadiri peresmian Masjid At-Taufik itu di Lenteng Agung, itu di tempat karena sekolahnya kader PDIP di situ. Ini sinyal-sinyal begini yang apa kita sebut aja mungkin udah cair, kalau kata netizen udah cair, artinya reshuffle PDIP akan dapat 3-4 kursi itu. Kira-kira begitu gampangnya. Tapi apa gunanya tukar tambah politik itu kalau badai ekonomi sedang masuk ke Indonesia, itu percuma tuh. Dan yang lebih penting sebetulnya terlalu berlebihan orang-orang PDIP mulai dari sekjen, oh itu nggak ada problem, nggak ada masalah. Justru kalau diterangkan begitu, kita mengerti bahwa memang ada masalah. Karena itu mesti seolah-olah dipamerkan nggak ada masalah. Kan nggak natural tuh. Pak Jokowi dalam 1 minggu 3-4 kali ketemu Bu Mega, itu artinya ada tukar tambah yang sedang disogokkan. Itu bukan disodorkan, disogokkan. Dan memang ada konsekuensinya. Kan kalau misalnya memang dari awal tidak ada ketegangan, maka konsekuensinya Trimedia Panjaitan udah mesti dipecat. Siapa satu lagi? Masinton Pasaribu udah mau dipecat karena dia udah mengatakan presiden Masinton bilang presiden bebal kan. Kan itu suara partai. Jadi mungkin Ibu Mega lagi sodorkan 2 peralatan itu, maju nanti saya belakangan ketemu Pak Jokowi. Itu yang kita sebut sinyal beginian kan ya dangkal betul politik semacam itu. Kecuali bersamaan dengan bertemu Ibu Mega bilang ke publik, saya udah bertemu Pak Jokowi dan 2 anak buah saja itu memang ngaco. Kan nggak begitu. Kan kita tahu misalnya Trimedia itu membuat konferensi pers dalam bentuk laporan tertulis tuh. Ada press release-nya itu tertulis. Artinya itu keputusan partai. Kan begitu kan. Bahwa Ganjar itu adalah Jokowi kecil yang hendak menghalangi Ibu Mega untuk mengatur politik PDIP, berarti Ibu Mega marah, maka dikirim sinyal itu tuh. Kan itu tanda semacam itu nggak bisa dihapus sekedar dengan keterangan hasto segala macam. Ya boleh aja itu keterangan public relation, tetapi relasi politik tetap memanas tuh. Kecuali Ibu Mega udah betul-betul mengucapkan oke, saya akan mendukung Ganjar. Itu selesai masalahnya tuh. Kan cuman itu battlefield-nya kan, medan perangnya kan ada di situ. Jadi selama tidak ada keterangan langsung dari Ibu Mega, nanti hasto datang lagi dengan iya, tapi memang masih ada masalah sedikit, tapi nanti akan diselesaikan. Lalu kita dengar lagi tokoh-tokoh PDIP ngoceh-ngoceh lagi untuk menghajar Jokowi, Yuntoh, Ganjar. Itu yang terjadi tuh. Jadi ya udah kita anggap aja bahwa ini headline aja, tapi di belakang layar selalu orang nggak bisa dibohongi untuk membaca keadaan sebetulnya. Nah ini sebetulnya berkaitan dengan isu reshuffle dan mungkin untuk balancing karena PDIP udah mulai terdesak dan Ganjaris sebetulnya udah di depan.
Atau sebetulnya kita bisa lebih jauh melihat bahwa dua pihak ini, Presiden Jokowi maupun Ibu Mega, udah bertemu dengan pihak ketiga, yaitu para investor politik alias oligarki. Nah, itu sebetulnya yang lebih menarik. Ya. Ya, karena memang saya sepakat dengan Anda, karena memang nggak apple to apple. Misalnya kalau sekarang Pak Jokowi hanya meresmikan masjid, meskipun masjid itu sangat penting artinya karena menggunakan nama almarhum suaminya Ibu Mega ya, Pak Taufik ya, kalau saya lihat namanya Ataufik itu pasti mengajunya ke situ gitu. Tapi dibandingkan misalnya kemarin ketika peresmian Smart Campusnya STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, nggak jauh dari tempat Anda itu ya, yang diberi nama Smart Campus Dr. Honoris Causa Pak Soekarno, Insinyur Soekarno, dan Pak Jokowi nggak hadir gitu. Ini maksa banget gitu kesannya. Ini kan ketegangan bolak-balik aja karena kekacauan koordinasi makropolitik, dan sering kita sebut kekacauan itu disebabkan oleh masih ada dipasang threshold. Ada KIB yang mungkin di inti buaya ini sebetulnya mau pro Ganjar tapi separuh hati masih ada jalan tikus, karena bagaimanapun Pak Erlangga itu punya potensi juga untuk jadi presiden dan macam-macam tuh. Lalu mulai timbul sinyal apa sebetulnya yang terjadi. Tiba-tiba Erlangga ditanya wartawan siapa calon presidennya, ya tentu dia nggak akan bilang namanya sendiri kan. Yang sebetulnya sebut aja saya mau jadi calon presiden karena saya memimpin koalisi Indonesia Bersih itu. Tapi beliau Pak Erlangga kasih sinyal bahwa itu tokoh yang tidak berbasis politik aliran. Lalu orang mau menduga makin keras, oh itu berarti Ganjar tuh. Dan kalau Ganjar berarti Ibu Puan tersisi di situ. Dan lebih lagi Ibu Mega mungkin baca pernyataan itu dan menganggap bahwa KIB ini adalah mainan baru Jokowi itu. Padahal sebetulnya kita ingin lihat Pak Erlangga Hartarto mengucapkan sesuatu yang betul-betul bisa dihitung akibatnya tuh. Kalau cuma sekedar bilang politik aliran, kan orang di dalam teori ilmu politik dasar yang disebut politik aliran itu ya santri dan abangan. Jadi nggak boleh yang santri dan abangan. Siapa yang abangan? Ya kita Ganjar mungkin abangan dalam perpolitikan yang dibuat oleh Herbert Faith dulu untuk memetakan politik Indonesia. Artinya Ganjar juga nggak boleh dong. Kan dia politik aliran juga, aliran abangan. Santri nggak boleh juga. Itu artinya Erick Thohir yang disasar misalnya. Erick Thohir lagi main-main sama kalangan santri. Jadi Pak Erlangga ini kok tiba-tiba Erick Thohir yang jadi kok tiba-tiba jadi Erick Thohir yang santri. Ya, Erick Thohir lagi mau masuk ke kalangan santri kan. Jadi Pak Erlangga mesti jelas, kalau enggak orang akan anggap ya Pak Erlangga kurang mengerti juga dong apa yang disebut politik aliran. Kan itu secara teoritis begitu yang disebut politik aliran. Ya ada aliran lain yang disebut sosial demokrat, yang dari kalangan sosialis sampai kalangan PKI, dan PKI udah nggak dianggap lagi tuh. Ini bahayanya tuh kalau Pak Erlangga tidak dibekali dengan konsep yang utuh. Menyebut politik aliran itu artinya yang berbasis abangan sebagai aliran dan santri sebagai aliran tidak boleh tidak akan diusung Golkar. Itu kacau. Ya. Nah, karena sekarang ini kelihatannya ada kecenderungan bahwa itu di framing dan itu menjadi stigma bahwa aliran itu berarti Islam, dan dalam hal ini yang muncul itu selalu yang mendapat stigma itu adalah Anies Baswedan, kan begitu ya, walaupun sebenarnya banyak tokoh-tokoh lain kan. Itu sinyal-sinyal begitu yang orang anggap ini ngapain sih nih KIB ini. Itu yang saya sebut nanti jadi koalisi Indonesia berantakan. Karena secara konsep juga nggak utuh. Saya mengerti siksatnya Pak Erlangga karena beliau juga lagi rentan untuk diamputasi oleh Jokowi kan karena problem minyak goreng. Tetapi kita mesti biasakan beri pelajaran pada publik tentang ketegasan politik, kejujuran politik, dan persaingan politik. Nah soal-soal begini yang nggak bisa Jadi Pak Erlangga Hartarto dan Hasto Sekjen PDIP itu sama juga main-main dengan istilah yang sebetulnya orang tahu di belakangnya nggak ada apa-apa, nggak ada, kosong lah istilah itu. Nah istilah politik aliran itu berbahaya karena itu juga langsung seolah-olah Islamofobi itu. Padahal kalau kita baca teori ilmu politik nggak begitu pengertian. Itu bahayanya. Dan sinyal ini justru yang akan memperuncing
friksi di masyarakat. Jadi kalau disebut koalisi Indonesia Bersatu, loh kok isinya pecah belah tuh. Ini hanya soal konsep yang nggak jelas atau nggak dipahami oleh Pak Erlangga. Itu pentingnya penasihat politik atau konsultan politik yang berwawasan dan mendalam pengetahuannya. Jangan sekedar nguping-nguping lalu, oh bukan yang berpolitik aliran, nah itu bahayanya. Ya, oke, nanti saya akan balik lagi karena ada satu survei terbaru dari Kompas yang sangat menarik nih berkaitan dengan soal pembelahan masyarakat itu ya. Tapi saya lanjutkan sedikit soal Bu Megawati dan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya kalau cuma soal misalnya reshuffle kabinet, terus tidak ada orang-orang dekatnya Pak Bu Mega yang dicopot oleh Pak Jokowi, itu sebenarnya hanya permen ya, karena sebenarnya yang main course-nya itu, makanan utama itu adalah Pilpres 2024 ya, dan itu berarti urusannya antara Ganjar dengan Puan. Betul, dan kelihatannya kubu Pak Jokowi udah dapat bisikan bahwa Anies itu berpotensi politik aliran, kira-kira begitu. Karena banyak survei yang menganggap ya Anies masih diasuh oleh kalangan Muslim yang radikal. Kemarin ada bukti bahwa Anies diusung oleh FPI walaupun ternyata itu hoax. Kan Pak Jokowi dengar itu, jadi mungkin itu yang diprotes oleh Pak Jokowi pada Ibu Mega, jangan Anies dong. Itu juga menunjukkan bahwa kubu Ganjar itu nggak stabil sebetulnya. Kalau udah fix ngapain takut pada Anies kan? Jadi sangat mungkin juga ini kubu Ganjar ini amplopnya belum turun dari oligarki karena masih dilihat-lihat ini bisa nyampe apa enggak tuh. Dan itu pentingnya kita katakan dari awal, datang ke kampus, datang ke redaksi-redaksi media massa untuk duel argumen. Kan begitu, bukan sekedar dengan headline, lalu ada berita, Ibu Mega udah berdamai, apa, poinnya apa? Demi Anies atau demi Ganjar? Demi ketakutan pada politik aliran atau betul-betul hanya transaksi, transaksi dangkal untuk dapat kursi baru setelah reshuffle. Nah itu sebetulnya intinya tuh. Jadi kita balik lagi bahwa politik kita itu diasuh oleh semacam tukar tambah psikologi antara dua orang, antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Padahal sebetulnya dalam satu minggu ini ada faktor baru, ada Prabowo yang ngalor ngidul nyari dukungan, ada Pak SBY yang akhirnya harus secara strategis pikirkan masa depan politik Indonesia itu dengan mendatangi Nasdem. Jadi soal-soal itu yang ya hiruk pikuk sebetulnya. Jadi gampangnya kita sebut politik Indonesia minggu ini antara kasak kusuk dan hiruk pikuk. Dua-duanya nggak ada poin. Ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Ini saya dengar-dengar, mungkin Anda bisa apakah Anda mendengar hal yang sama juga. Saya dengar ini kenapa Ganjar kelihatannya para pendukungnya menggeliat keras ini karena dia diberi tugas oleh Pak Jokowi untuk menaikkan elektabilitasnya gitu ya. Kalau elektabilitasnya masih seperti sekarang ya dia nggak akan didukung. Kira-kira begitulah. Jadi Pak Jokowi ingin kepastian kalau dia mendukung Ganjar tuh pasti akan terpilih gitu. Ya itu yang saya kira info itu yang masuk ke Pak Jokowi bahwa Ganjar tuh ya muter-muter sekitar Semarang aja nggak nyampe elektabilitasnya, apalagi di luar itu. Jadi itu sebetulnya poinnya. Dan tentu Ganjar berupaya untuk dapat kepastian siapa yang akan jadi investornya tuh. Itu juga ya masang-masang poster segala macam. Kan investor ini atau oligarki ini mau nanam modal untuk sesuatu yang masuk akal dan bisa berlangsung tuh. Nah begitu Pak Yusuf Kala turun sebagai tokoh yang juga mengenal kelakuan para oligarki ini, berubah peta politik. Makin lama Anies dianggap oke, itu juga didukung oleh oligarki tertentu. Maka terjadi persaingan kebingungan di kalangan oligarki. Jadi selama politik didasarkan pada harus beli tiket, maka oligarki akan menentukan, dan itu biaya besar buat rakyat. Nah itu pentingnya kita terus mendorong 0%. Tetapi percakapan politik hari-hari ini memang soal Ganjar yang nggak naik-naik elektabilitasnya. Kita tahu beberapa lembaga survei berupaya untuk naikin ya, tapi ya saya tahulah metodologi dan siapa di belakang itu kan. Itu gampang buat lihat. Oke, nah ini berkaitan kenapa kita penting ngomongin soal survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini. Saya kira ini bukan survei partisan karena bicara soal buzzer gitu ya. Dan kalau ngomong buzzer itu meskipun orang itu pasti langsung buzzer pemerintah, tapi sebenarnya ini dari kedua belah kubu kan sebenarnya. Meskipun yang satu itu kubu bayaran, yang satu itu generik gitu anunya ya. Akun-akun yang
yang memang real gitu, beda sekali dengan akun-akun yang menjadi akun dikelola oleh buzzer. Nah, yang menarik itu bahwa Kompas itu survei menyebutkan bahwa mayoritas rakyat kita itu sebenarnya sudah tidak suka dan minta agar tidak tegas, atau bahasa lain muaklah dengan kelakuan para buzzer ini. Tetapi kita tahu bahwa sekarang kornasnya Ganjaris itu adalah dari geng Cokro, yang kita tahu selama ini adalah para buzzer. Jadi kan kita udah membayangkan kalau begitu apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia ini nggak akan terwujud kalau Ganjar yang akan menjadi pemimpin kita gitu, karena dia jelas memelihara buzzer. Ya, itu yang bagian itu yang tidak diucapkan oleh surveyor atau dipastikan siapa sebetulnya yang dimaksudkan. Kan oposisi memang juga oposisi bukan piara buzzer, oposisi memang buzzer untuk menghadang kekuasaan. Kan itu intinya. Tapi oposisi kan nggak dibayar. Siapa yang mau bayar oposisi? Itu orang bego aja yang bayar oposisi. Kalau buzzer istana pasti dibayar. Nah, Ganjar hidup dengan menunggangi buzzer itu. Nah, Cokro TV itu pasti buzzer itu kan. Kan itu intinya. Jadi siapapun yang pro Ganjar dianggap buzzer. Karena Ganjar nggak bisa tampil sendirian dengan ide. Itu pentingnya saya terangkan terus-terus. Ganjar datang ke kampus, duel argumen. Kenapa Anda mau jadi presiden? Sementara soal Wadas aja Anda biarkan penggusuran lahan di desa Wadas. Apalagi kalau Anda jadi presiden, berapa banyak desa yang akan Anda gusur demi infrastruktur yang Anda sebut mau meneruskan proyek strategis Pak Jokowi. Itu yang mestinya dia datangi universitas, terangkan atau ke ruang redaksi. Bukan sekedar hura-hura mengatakan ini ada pendukung. Ya apa? Pendukung apa? Itu masyarakat Indonesia akhirnya lihat itu bahwa kemampuan Ganjar adalah mengumpulkan buzzer, bukan mengumpulkan konsep. Kan selesai problemnya kan jadinya. Di situ sebetulnya kritik saya pada Pak Ganjar. Saya kasih kritik ini bukan untuk menjatuhkan Ganjar, tapi untuk memperbaiki pencitraan mereka. Kita tetap ingin Ganjar muncul supaya kan nggak enak kalau Anies sendirian, kan bahaya juga kan. Jadi Ganjar muncullah dengan konsep adu dengan Anies tuh. Nah, sekarang kalau kita lihat dapur di beberapa lembaga survei, saya dapat bocoran itu Anies sudah jauh ninggalin Ganjar. Nah, itu yang bikin Pak Jokowi merasa waduh kalau begitu jangan-jangan memang Ganjar isinya angin doang gitu. Ya. Tetapi balik lagi ya persoal pertikaian antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi dan antara Ganjar dengan Puan ini, saya kira ada hikmahnya yang bisa kita lihat ya, Bung Rocky. Hikmah buat publik dalam membaca peta, juga hikmah buat PDIP, karena kelihatan sekali buzzer itu di mana gitu markasnya. Kenapa? Karena Puan sendiri juga kelihatannya menjadi korban bulian dari para buzzer ini. Jadi clear gitu pemetaannya sekarang kan. Iya, itu masalahnya tuh. Dan PDIP nggak pernah pira buzzer lah, karena kadernya sendiri kan cantolan kemana-mana. Jadi dia bikin semacam pendukung palsu. Itu yang jadi bukan kita mau jatuhkan Ganjar sekali lagi, tapi kita bisa bongkar sebetulnya isi politik dari timnya Ganjar. Uangnya mungkin juga belum real, tetapi elektabilitasnya digede-gedein. Nah, Pak Jokowi akhirnya tahu itu. Saya kira ada aja orang kasih tahu, wah hati-hati nih, Ganjar bisa sebetulnya nggak segitu loh poinnya tuh. Kan kita nggak lihat ada sesuatu yang origin di daerah yang mengelulukan Ganjar, dan kita bisa lihat kan bahasa tubuhnya yang dipamerkan atau berbohong itu, ya hidup lanjutkan Presiden Jokowi, itu kan mobilisasi tuh. Kalau Anies itu lain, memang ada yang real pada Anies tuh. Yang dibayar nggak dibayar, ya udah ada kaitan dengan politik aliran memang. Jadi jangan itu yang dipotong, karena itu berbahaya tuh. Biarkan aja politik aliran, dan Anies dapat politik aliran itu dengan cara yang natural. Yang nggak boleh politik aliran uang. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Tetapi tetap selalu kita ingatkan bahwa kalau mau dapat dukungan dari FNN setidaknya begitu, Anies harus declare bahwa dia bukan bagian dari pendukung PT 20%. Oh, kalau itu nggak bisa ditawar itu ya. Iya, itu nggak bisa ditawar, sorry. Anies harus jelas itu. Kalau nggak kita kuliti juga ada bahwa itu artinya bohong. Mau demokrasi tapi nggak mau dari garis start yang sama tuh. Kalau Ganjar ya udah pasti dia nggak mau tuh kan. Ya. Tapi lagi-lagi kita selalu FNN mau berpolitik dengan dasar argumen yang kuat, yaitu kepastian bahwa Indonesia harus dibersihkan dari oligarki. Oleh karena itu, jadikan threshold itu nihil. Itu intinya kan. Oke. Dan tetap 0%. Iya. Yeah.